Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Jujutsu Chinoyon Kyodai. Anime ini rilis tahun 2023. Genrenya school, shoujo, dan juga slice of life. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime ini bercerita tentang keluarga Yuzuki yang ditinggali oleh kedua orang tuanya 2 tahun yang lalu akibat kecelakaan. Saat ini keluarga Yuzuki beranggotakan Hayato, Mikoto, Minato, dan juga Gakuto. Sebagai seorang kakak tertua, Hayato yang kini berusia 23 tahun menjadi guru SMA yang harus menafkahi seluruh adiknya yang masih sekolah. Keluarga Yuzuki bisa disebut keluarga pas-pasan, tapi di lingkungan rumahnya tersebut mereka memiliki tetangga yang bisa dibilang seumuran dengan mereka. Tetangganya tersebut bernama Waka dan Uta, yang dimana mereka selalu berjalan bersama ke sekolah dengan Minato dan juga Gakuto. Saat ini, Minato agak membenci Mikoto karena alasan tertentu. Tentunya Minato juga tidak ingin bertemu dengan Mikoto yang satu sekolah dengannya. Dan kebetulan Mikoto datang ke kelas Minato untuk mengantarkan baju yang ketinggalan. Sementara itu Hayato yang menjadi tulang punggung keluarga sangat kelelahan akibat kurang tidur karena harus menyiapkan ujian dan harus bangun pagi-pagi untuk sarapan adik-adiknya. Hayato pun tertidur ketika duduk di kursi. Mikoto melihat kakaknya tidak membangunkannya dan pada akhirnya Hayato kesiangan dan mencium aroma terbakar. Dan ternyata yang memasak makanan yaitu si Minato. Hayato pun langsung memarahinya karena terlalu berbahaya untuk anak kecil memasak sendiri. Minato pun marah-marah dan langsung pergi ke sekolah. Singkat cerita, Minato dan Gakuto pulang sekolah bersama. Pada saat di jalan, Gakuto melihat poster festival kembang api. Dan kayaknya dia ingin pergi ke sana. Minato yang melihat Gakuto kemudian mengajak Gakuto untuk pergi ke festival tersebut tanpa sepengetahuan para kakaknya. Kemudian keesokan harinya dengan uang secukupnya mereka berdua pergi ke festival berduaan. Setelah sampai di festival mereka agak sedikit berhemat karena uangnya yang tidak banyak dan ingin menyisakan uangnya itu untuk pulang. Kemudian Minato bengong karena memikirkan orang tuanya setelah melihat anak-anak dengan orang tuanya. Dan setelah dia sadar ternyata Gakuto sudah menghilang. Sementara itu Hayato yang baru pulang kerja menanyakan Gakuto dan Minato kepada si Mikoto. Mereka berdua mengira Gakuto dan Minato masih di rumah tetangga dan sedang bermain. Akan tetapi saat mereka ke rumah tetangga, Minato dan Gakuto kagak ada di sana. Kemudian karena Hayato dan Mikoto tahu bahwa mereka berdua pergi ke festival, mereka langsung menyusul Minato dan juga Gakuto. Singkat cerita mereka berdua sampai di festival dan langsung menemui si Minato. Gakuto yang tersesat juga datang ke si Minato setelah melihat Hayato dan Mikoto. Minato pun meminta maaf karena merasa bersalah. Alasan Minato mengajak Gakuto ke festival yaitu dia ingin bisa diandalkan dan hanya ingin menjadi kakak yang baik buat si Gakuto. Karena insiden yang tak terduga ini akhirnya mereka semua jadi menonton festival kembang api bersama-sama. Setelah kejadian itu Minato mulai membantu pekerjaan rumahnya. Minato yang sering melupakan sesuatu untuk dibawa ke sekolah, akhirnya Mikoto sering mengantarkan beberapa barang termasuk bekal yang diantarkan tadi. Walaupun Mikoto kakaknya, Minato tidak mau memanggil Mikoto kakak. Minato beralasan bahwa mereka seumuran walaupun mereka hanya beda 11 bulan doang. Dan mereka sama-sama kelas 2 SMP. Saat jam makan siang, temannya si Minato bertanya kepada si Mikoto, kenapa dia sangat baik kepada si Minato. Sedikit flashback ke belakang, ternyata pada saat Mikoto kecil, Mikoto sedikit tidak menyukai si Minato karena terlalu diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Sementara si Mikoto sering diabaikan. Mikoto yang kurang perhatian dari orang tuanya tidak selalu mendapatkan pujian dari orang tuanya. Dan bahkan ia tidak menunjukkan hasil dari tulisan pertamanya. Tapi Hayato yang saat itu masih sekolah SMK memuji tulisannya si Mikoto, dan pujian itu sangat berarti buatnya.
Keesokan harinya saat Mikoto di sekolah dan belajar menulis, dia bertekad untuk menunjukkan tulisannya kepada ibunya. Tapi saat ingin diberikan kepada ibunya, Minato yang iri langsung mencoret-coret kertas Mikoto dan Mikoto pun langsung marah. Mereka berdua pun bertengkar dan membuat Minato menangis. Kemudian ibunya pun datang dan mengecek mereka berdua. Karena Minato menangis, ibunya menyalahkan si Mikoto karena membuat Minato menangis dan mengatakan bahwa Mikoto itu adalah kakaknya. Minato yang menangis langsung ditenangkan sama ibunya, sementara Mikoto ditenangkan sama si Hayato yang baru pulang. Mikoto hanya berharap Minato dilahirkan lebih telat agar dia bisa menjadi seorang kakak. Kemudian Hayato menenangkan si Mikoto dan memberikan sebuah mainan kepadanya. Mikoto yang mendapatkan mainan dari kakaknya menyembunyikan mainan tersebut dari si Minato. Karena mainan itu cuma untuk dirinya. Tetapi keesokan harinya saat Mikoto pulang, dia melihat Minato mengambil mainan yang ia sembunyikan. Mikoto pun langsung berlari dan mencoba mengambil dari tangannya si Minato. Akan tetapi mainan tersebut jatuh dan rusak. Mikoto yang sudah geram kepada si Minato karena selalu mengambil barang yang ia suka, akhirnya amarahnya tidak bisa diredam lagi dan mengatakan bahwa Minato lebih baik tidak dilahirkan dan langsung pergi keluar dengan cepat. Mikoto kemudian bertemu dengan si Hayato yang baru pulang sekolah dan menceritakan masalahnya. Kemudian Hayato memberikan semangat kepada si Mikoto dan mengatakan bahwa Minato sangat menyukai Mikoto dan dia harus membimbing si Minato. Setelah mendengar perkataan Hayato, mereka berdua langsung pulang dan Mikoto menghampiri si Minato. Yang kata ibunya, Minato tidak enak badan. Setelah mendengar ucapan Hayato, kini Mikoto akan mencoba sekuat tenaga untuk menjadi kakak yang baik bagi si Minato. Dan itulah alasan si Mikoto sangat baik kepada si Minato sampai saat ini. 俺のことが好きなんだなーってますます可愛いよ。 Kembali ke kehidupan sekolahnya si Gakuto. Karena para kakaknya belum pulang sekolah ataupun kerja, saat pulang sekolah Gakuto selalu ke rumah keluarga Kirishima atau rumahnya tetangga atau rumah tetangganya itu dan selalu bermain setelah berpulang sekolah. Gakuto pun merasa bersyukur karena rumah Kirishima menjadi rumah kedua bagi keluarga Yuzuki. Walaupun Gakuto anak bungsu, dia sedikit dewasa dibandingkan dengan Minato. Karena dia berpikir hanya ingin berguna bagi kakak-kakaknya. Sedikit kilas balik sebelum keluarga Kirishima dekat dengan keluarganya Yuzuki. Awalnya pada saat mereka belum lama ditinggalkan orang tuanya, kakek yang tinggal di rumah Kirishima selalu memperhatikan mereka semua dan membuat mereka sedikit curiga. Dan juga agak ketakutan. Gakuto yang baru pulang sekolah saat masih TK dan sedang menunggu di luar rumah sendirian berpikir jika dia dimasukkan ke tempat penitipan anak-anak, dia tidak masalah dan tidak ingin merepotkan kakak-kakaknya. Tapi karena Hayato tidak ingin keluarga mereka terpisah, Hayato menolak. Dan ada juga kerabatnya yang ingin merawat mereka semua. Dan Hayato tetap saja menolak dan ingin tinggal bersama adik-adiknya. Kemudian, saat Gakuto menunggu kepulangan kakak-kakaknya di luar, Gakuto ditawari oleh kakek-kakek yang mencurigakan itu. Tapi karena kakek itu kelihatan baik, akhirnya Gakuto menerima tawaran kakek tersebut untuk menunggu di rumahnya saja, sambil menonton film. Kakek itu bernama kakek Kojiro yang sudah lama tinggal di sana. Hayato yang ketiduran di sekolahannya tiba-tiba terbangun di sore hari dan langsung ingat kepada si Gakuto yang lagi nungguin. Hayato pun langsung bergegas pulang ke rumahnya. Saat Gakuto dan kakek Kojiro menonton film, dia mengatakan dia selalu ingin berbicara kepada keluarga Yuzuki dan ingin membantu mereka semua. Tapi dia tidak tahu caranya gimana dan hari ini dia mendapatkan kesempatan untuk berbicara kepada si Gakuto dan juga dia ternyata telah mempersiapkan film yang disukai anak-anak. Itulah alasan kakek Kojiro sering memperhatikan mereka dan merasa mereka mengingatkan kepada cucunya yang sangat jauh. Gakuto juga bercerita tentang kondisinya yang tidak memberatkan Hayato dan mengatakan tidak apa-apa jika dia dimasukkan ke penitipan anak.
Kakek Kirishima pun memberikan nasihat kepada si Gakuto bahwa tidak apa-apa menjadi dewasa lebih awal dan membuat Gakuto menjadi percaya diri agar tetap mandiri. Setelah itu Hayato yang baru pulang langsung memanggil si Hayato sambil teriak-teriak. Dan kemudian Gakuto pun keluar dari rumah si kakek Kojiro. Kakek Kojiro menghampiri Hayato dan mengatakan bahwa Gakuto bisa ke rumahnya saat pulang sekolah. Awalnya Hayato menolak akan hal itu dan tidak ingin merepotkannya. Tapi Gakuto membujuk Hayato dan mengatakan kakek Kojiro sangat menyenangkan dan sangat baik hati. Kemudian keesokan harinya Hayato mendatangi kakek Kojiro dan meminta izin agar Gakuto bisa datang ke rumahnya lagi setelah pulang sekolah. Gakuto menjadikan kakek Kojiro sebagai sahabat pertamanya dan Waka sebagai yang kedua. Dengan adanya keluarga Kirishima, Gakuto sangat menikmati kehidupannya sekarang. 俺は今の毎日がとても気に入っている。 Setelah sedikit perkenalan Mikoto, Minato, dan Gakuto di episode 1 dan 3 kini menceritakan Hayato yang akan pergi ke reunian SMA-nya. Tapi sebelum berangkat, Hayato memperingati mereka untuk makan malam yang sudah dipersiapkan. Ternyata Hayato selama ini tidak pernah ikut reunian, dan semasa sekolah Hayato menjadi incaran para murid wanita bahkan sampai sekarang. Setelah Hayato sampai di tempat reuni, Hayato bertemu teman-teman SMA-nya yang baru ketemu lagi setelah bertahun-tahun. Hayato juga sedikit insecure karena teman-temannya mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus. Bahkan para teman-temannya sudah memikirkan untuk menikah dan merasa semuanya hebat-hebat. Kemudian Hayato ditanya mengenai apa yang dilakukannya ketika mendapatkan uang. Hayato menjawab uangnya digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan mengurus anak-anak. Temannya mengira Hayato udah memiliki anak, tapi Hayato mengatakan itu semua adalah adiknya dan harus mengurusnya karena kedua orang tuanya sudah tidak ada. Teman-temannya pun merasa simpati kepada si Hayato. Hayato pun mengeluarkan unek-uneknya dan menceritakan semua tentang kehidupannya yang begitu ribet mengurus adik-adiknya. Setelah menceritakan tentang kondisi keluarganya cewek yang pada awalnya tertarik kepada si Hayato dan berharap mendapatkan hati si Hayato, jadi tidak tertarik dan malah membicarakan Hayato di kamar mandi. Mereka mengatakan Hayato seperti tante-tante yang hanya mengurusi rumah tangga. Hayato yang tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka langsung kena mental dan langsung pulang ke rumahnya sambil agak sempoyongan akibat kesedihan. Kemudian saat Hayato menuju perjalanan ke rumah, dia tidak sengaja ketemu dengan Saki atau ibu dari si Uta dan juga Waka, atau anak dari kakeknya si Kojiro. Kemudian Saki mengajak si Hayato minum dan mereka berdua ngobrol sedikit panjang. Hayato masih kepikiran soal dia mirip tante-tante karena dia yang banyak mengurus rumah tangga. Tapi Saki mengatakan tidak apa-apa jika mengurus rumah tangga sebelum mempunyai anak. Hayato juga menceritakan awalnya dia meremehkan pekerjaan rumah tangga dan mengatakan hal menyakitkan kepada ibunya. Tapi sekarang dia baru menyadari begitu susahnya untuk mengurus rumah tangga. Dan begitu salut kepada ibunya yang sudah bekerja keras untuk dia dan juga adik-adiknya. Saki mendengar cerita Hayato begitu terharu sampai menangis. Hal itu juga dirasakan oleh si Saki yang harus mengurus kedua anaknya itu. Setelah berbincang cukup lama, mereka akhirnya pulang dan sampai di rumahnya masing-masing. Begitu pulang dari luar, Hayato mendapatkan kejutan atau surprise dari adik-adiknya. Karena Hayato terlalu sibuk mengurusi adik-adiknya sampai-sampai dia melupakan hari ulang tahunnya. Adik-adiknya menyiapkan kue dan hadiah untuk si Hayato. Hayato kemudian membuka hadiahnya itu dan mendapatkan sebuah apron atau celemek baru untuk dipakai, serta mendapatkan kupon untuk mendapatkan pijatan dari adik-adiknya. Tapi Hayato malah menempatkan kupon itu di sebuah figura dan menyimpannya sebagai kenang-kenangan karena itu sangat spesial buatnya. Dan tidak lupa juga Hayato mengatakan terima kasih dengan sangat bahagia. ちゃんと使えよ。有効期限あんだからな。 Oke, mungkin segitu dulu untuk part 1 ini teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya.
Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye. 寄り添って見つめる瞳私だけの君のそっと隠したい Saat setelah Mikoto dan yang lainnya pulang, mereka hendak ingin main dulu sesudah pulang sekolah. Tapi sebelum mereka pulang, ada cowok yang ingin bicara serius kepada si Uta. Kayaknya cowok ini mau menembaknya, karena menurutnya Uta itu sangat menarik bagi laki-laki yang lain. Minato yang mendengarnya pun heran karena menurutnya Uta itu biasa-biasa saja. Dan itu hanya pandangan si Minato ke si Uta. Menurut Yuma juga, Minato tidak melihat Uta sebagai perempuan. Ya mungkin karena sifat si Uta ini ketomboy-tomboyan. Tak lama kemudian Uta balik lagi dan benar saja cowok itu menembak si Uta. Dan dengan refleks, Uta menjawab iya untuk menjadi pacarnya si cowok tersebut. Minato pun kaget karena sahabatnya itu sekarang sudah mempunyai pacar. Begitu juga Yuma menanyakan keyakinan Uta untuk menerima tembakannya tersebut. Tapi jawaban si Uta gak gimana-gimana, soalnya dia senang. Ada yang menyukainya. Minato pun sekarang ikut senang karena si Uta kini seperti orang dewasa dan mendahuluinya. Setelah itu mereka langsung pulang ke rumah. Setelah Minato dan Uta sampai di rumah, mereka langsung mendiskusikan kencan yang akan Uta dan cowoknya lakukan pada hari Minggu. Tapi karena mereka bingung tentang pakaian yang akan digunakannya nanti, mereka mendapatkan saran dari Gakuto yang ikut dengan mereka berdua untuk menanyakan kepada si Hayato karena pernah berpacaran sebelumnya. Kemudian Minato menelpon Hayato dan dia mendapatkan saran yang sangat baik. Setelah itu, Minato cerita kepada Hayato tentang Uta yang udah mendapatkan pacar. Hayato juga mengatakan sekarang Minato tidak bisa lagi begitu dekat dengan si Uta. Karena sebagai lawan jenis pacarnya Uta bisa cemburu. Minato yang mendengar itu langsung syok dan langsung galau. Ditambah dia pun langsung pergi ke kamar mandi. Minato juga tidak ingin kehilangan sahabatnya itu dan langsung demam karena kepikiran soal itu. Karena dia ingin terus bermain dengan si Uta, dia berniat untuk mengacaukan kencannya si Uta. Ketika hari Minggu pun tiba dan Minato mengajak si Mikoto dan Yuma untuk mengikuti kencannya si Uta. Tapi karena Minato tidak mempunyai rencana, mereka hanya mengikutinya saja dan melihat kesenangan mereka. お小遣いがないんだ悪いんだけど彼氏っておごってくれるもんなのかい Setelah itu karena Yuma sedikit kasihan kepada si Minato, dia memberikan ceramahan kepada si Minato tentang sebuah hubungan. Apakah Minato akan begitu terus setiap Uta mendapatkan pacar? Dan mengatakan hubungan seorang dewasa tidak memandang sahabat. Akhirnya Minato mengatakan alasan yang sebenarnya. Dia hanya kesepian setelah kehilangan orang tuanya dan saat dia mengenal si Uta. Harinya begitu berwarna dan juga ramai. Sejujurnya Minato ingin bersama si Uta selamanya. Kemudian Yuma memberikan saran kepada si Minato untuk memacari si Uta. 大人になっても結婚したとしても湊の家族でお兄ちゃんでずっと湊と一緒にいるよ。うるせえバーガーミコトなんか遠くの家に婿にでも行っちまえバーガーバーガーバーガー Tapi di situ Minato bingung pacaran itu harus ngapain aja. Dia juga tidak bisa membedakan bermain bersama dan berkencan. Yuma juga mengatakan hal yang sangat berbeda. Kemudian karena Minato penasaran pacaran itu ngapain aja, dia langsung buka Google dan mengetahui artinya mempunyai pacar. Tapi karena terlalu ekstrim, dia memutuskan hanya ingin berteman saja dengan si Uta. Yuma juga memberikan saran lagi agar Uta menikah saja dengan si Mikoto. Tapi jelas saja Mikoto menolak karena perjalanannya masih panjang. Saat mereka asik mengobrol, Uta dan pacarnya menghilang. Minato ingin mengejarnya tapi tidak boleh sama si Yuma. Dan mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah juga, Minato masih memikirkan si Uta. Dan keesokan harinya Uta bersikap aneh dan tidak menyapa si Minato. Yuma yang melihat Uta bersikap aneh menyarankan Minato agak bersikap seperti biasa dan mengajak pulang bersama.
Tapi Uta sendiri menolak ajakan si Minato. Setelah pulang sekolah, Mikoto dan Yuma berniat untuk menghibur si Minato dengan bermain. Tapi Minato menolaknya dan hanya pulang sendirian sembari galau begitu. Ceritanya si Minato ini jadi sad boy. Beberapa hari berlalu kini Minato dan Uta tidak saling berbicara. Malah bisa dianggap tidak ada kontak lagi. Dan Minato terus pulang sendirian. Setelah pulang sekolah, Minato seperti biasa ke tempat main. Dia saat bersama si Uta, tapi dia kaget karena ada si Uta yang sudah ada di sana. Mereka pun mengobrol tentang hubungan Uta dengan pacarnya. Uta mengatakan dia diajari sifat anggun perempuan oleh pacarnya. Dan jadi, tidak bisa bersikap bebas seperti biasanya. Tapi Minato mengatakan Uta adalah Uta. Dia hanya bisa terus bersikap seperti biasanya. Setelah mendengar perkataan itu, Uta sangat senang dan baikan lagi dengan si Minato. Esokan harinya Uta memutuskan pacarnya tersebut dan bermain seperti biasa setelah pulang sekolah. Tentu saja kali ini Mikoto dan Yuma juga ikut bermain. いや、実は Saat mereka sedang bermain, Yuma penasaran biasanya teman masa kecilnya tidak bermain lagi setelah mereka lulus SD. Kemudian Mikoto pun menceritakan pertemuan awal Minato dengan si Uta. Itu terjadi ketika tak lama mereka setelah kehilangan orang tua mereka. Keluarga Uta baru pindah ke rumah seberang atau rumah si kakek Kojiro. Awalnya Minato dan Uta sama-sama saling mengatakan tidak butuh teman. Setelah mereka bertemu satu sama lain, setelah menyapa dan berkenalan, Minato langsung tertarik dengan si Uta. Setelah Uta mengayakan itu, ternyata Minato sangat tertarik dengan si Uta karena mirip dengan karakter komik yang dia baca. Sebaliknya, Gakuto ingin berteman dengan si Waka setelah melihat Waka seperti anak baik. Kemudian keesokan harinya Minato terus menghampiri si Uta dan ingin berteman, tapi terus ditolak olehnya. Kemudian setiap harinya Minato terus mengganggu si Uta atau mengajak si Uta ini main. Uta mengatakan kepada Minato bahwa dia tidak lama lagi tinggal di situ dan akan pulang ke rumah asalnya. Ternyata alasan keluarga Uta pindah karena kemungkinan ibunya bercerai dengan ayahnya, yang membuatnya harus pindah lagi. Dan tentu saja Uta sangat kesal kepada ibunya dan dia tidak bisa lagi melihat ayahnya. Waka yang mendengar itu pun sedih dan menangis. Uta pun langsung pergi ke kamar. Keesokan harinya ibunya Uta bertemu dengan si Hayato dan ngobrol sedikit. Ibunya Uta menceritakan alasannya pindah ke sini dan alasannya tentang mengapa dia cerai dengan suaminya. Alasannya itu, suaminya atau ayahnya si Uta berselingkuh. Dan itu tidak bisa dikatakan kepada anak-anaknya yang harus mengetahui ayahnya itu busuk dan membuatnya sedih. Karena Uta kesal kepada dirinya, Gakuto yang tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka langsung mencari si Uta dan mengatakan jangan membuat ibunya menangis. Tapi karena Minato kebanyakan bicara, Uta langsung memukul si Minato dan mereka pun gelut di sana. Kemudian saat mereka baku hantam, Minato bilang, Uta harus berbicara dengan ibunya, karena dia masih mempunyai ibu yang masih bisa diajak bicara. Setelah mendengar perkataan Minato, Uta menyudahi gelutnya tersebut. Lalu mereka pun ngobrol di perosotan taman. Kemudian mereka pun pulang ke rumah dan Uta langsung menemui ibunya yang ada di rumah si Minato. Uta pun menanyakan kepada ibunya alasan meninggalkan ayahnya. Ibunya pun sekarang bisa jujur kepada si Uta bahwa ayahnya telah mendapatkan wanita lain. Uta pun baru teringat bahwa dia pernah bertemu dengan selingkuhan ayahnya. Tapi waktu itu, dia hanya tahu kalau itu teman ayahnya. Setelah mendengar Uta bilang gitu, ibunya langsung marah kepada si Uta.
Setelah kejadian itu, kini Minato dan Uta menjadi teman baik dan sering bermain bersama. Tapi awalnya Minato tidak menyangka Uta adalah cewek. Tapi ya Minato tidak mempermasalahkan hal itu. Dan itulah cerita mengapa Minato dan Uta menjadi begitu dekat dan sahabatan sampai sekarang. はいはい、ブラコン。仕事するぞ。 Singkat cerita kini menceritakan Gakuto yang bersikap aneh saat sedang makan malam. Sikap Gakuto ini agak aneh karena sedikit-sedikit bengong saat makan. Kakaknya pun bertanya Gakuto kenapa, tapi Gakuto menjawab dia hanya sedikit kesulitan saat mengerjakan PR. Mikoto pun menawarkan bantuan kepada si Gakuto untuk membantunya mengerjakan PR, tapi Gakuto menolaknya. Ternyata Gakuto menyimpan rahasia, yaitu beberapa jam sebelum makan malam saat dia sekolah, dia harus membawa keluarga untuk kunjungan kelas. Pulang sekolah Gakuto pun bingung dan memikirkannya saat dia sedang bermain pun dia tetap memikirkan hal tersebut. Bahkan saat sedang dia main dengan si Waka yang melihat Gakuto sering bengong mencoba untuk menawarkan bantuan. Tapi Gakutonya menolak terus. Waka pun sedih jadinya karena dia tidak bisa membantu si Gakuto. Tapi Gakuto mengatakan Waka adalah teman terbaiknya, sama dengan si kakek Kojiro. Kemudian Gakuto mengatakan alasan dia kebingungan. Dia mengatakan itu sebuah rahasia dan tidak boleh dibocorkan. Dia mengatakan tidak akan memberitahu Hayato kalau ada kunjungan sekolah. Karena itu adalah hari kerjanya si Hayato dan dia tidak ingin merepotkannya. Waka pun mengatakan dia juga tidak akan memberikan surat itu kepada ibunya agar mereka berdua tetap samaan. Tapi kakek Kojiro yang baru pulang dari luar tidak sengaja mendengar pembicaraan si Gakuto dan juga Waka. Dan kakek Kojiro pun bertanya apa mereka yakin tidak memberitahu ibu atau kakaknya mereka. Mereka berdua tetap yakin dengan keputusannya itu. Kemudian kakek Kojiro mengatakan jika mereka tidak memberitahu ibu atau kakaknya, kakek Kojiro yang akan menghadiri acara tujuan sekolahnya itu. Gakuto pun berterima kasih kepada si kakek Kojiro dan juga Waka karena telah mendengar permasalahannya. Dan karena kakek Kojiro dan Waka yang sudah membantu si Gakuto, dia tetap bertekad akan menjaga rahasia ini dari kakak-kakaknya. Secara dia tidak sengaja juga. Pas saat itu ada si Minato dan si Uta yang mendengar pembicaraan mereka bertiga. Minato dan Uta langsung berlari keluar rumah dengan sangat cepat. Karena takut ketahuan. Itu juga berlaku pada Minato yang bersikap diam saat makan malam dan memikirkan soal si Gakuto tadi. Minato dan Uta mencoba untuk melupakan apa yang telah terjadi tadi. Tapi Minato semakin memikirkan Gakuto karena waktu dia SD juga. Dia sangat senang karena telah dikunjungi oleh ibunya. Walaupun hanya sebentar dan membuatnya semakin galau. Kemudian saat Gakuto dan Mikoto sedang mandi, Minato yang belum keluar kamar langsung keluar diam-diam. Dan masuk ke kamarnya si Gakuto. Minato kemudian mencari surat kunjungan sekolah milik si Gakuto dan masih tidak tahu apa yang akan dilakukan Minato dengan surat tersebut. Kemudian keesokan harinya saat Minato sekolah, dia mengatakan kepada si Uta bahwa dia mau datang ke kunjungan sekolahannya si Gakuto dan mau bolos sekolah. Jadi dia merencanakan kebolosannya dengan si Uta agar Hayato tidak tahu. Uta pun menyetujui rencananya si Minato dan membantu si Minato. Kemudian keesokan paginya lagi hari kunjungan. Minato mulai melanjutkan rencananya. Dia berencana mau bolos di jam pelajaran kedua. Minato pun berhati-hati untuk keluar sekolah. Tapi saat dia sedang memperhatikan pintu keluar, Mikoto tiba-tiba ada di belakangnya. Minato pun beralasan dia ingin ke toilet dan maksa Mikoto untuk masuk ke kelas duluan. Karena udah bel juga ya kan.
Tapi Mikoto tetap ingin mengikuti Minato dan mau nganter Minato ke toilet. Karena sudah merasa tidak ada cara lain lagi, Minato akhirnya mengungkapkan alasannya dia ingin hadir ke kunjungan orang tua di sekolahan Shigakuto. Mikoto tidak memarahi si Minato, melainkan dia akan ikut ke sekolahannya Shigakuto. Kemudian mereka berdua pun menuju ke sekolahannya Shigakuto. Saat pelajaran sekolah dimulai, para guru menanyakan Minato dan Mikoto kepada si Hayato bahwa mereka berdua tidak hadir di mata pelajaran mereka. Hayato kemudian diberitahu teman gurunya, kemungkinan mereka berdua pergi ke kunjungan sekolahannya Shigakuto, karena adiknya juga sama sekolah di situ. Setelah mendengar penjelasan si Uta, Hayato langsung berlari dan menuju ke sekolahannya Shigakuto. Mereka bertiga akhirnya masuk ke kelas Shigakuto. Gakuto pun heran karena kakaknya pada ada di kelas dan sedikit kaget juga dia. せっかく兄さんたちが来てくれたのだから良いところ見せねばなるまいか Tapi karena sudah ada kakak-kakaknya, Gakuto sedikit memperlihatkan kemampuan membacanya. Kemudian setelah pulang sekolah, Gakuto menangis sambil meminta maaf karena dia telah membohongi kakaknya tersebut. Gakuto juga diberitahu agar lebih mengandalkan kakaknya tersebut. Sementara itu ibunya Waka tidak tahu ada kunjungan orang tua di sekolahan si Waka dan menyesali karena tidak mengetahui informasi tersebut. Singkat cerita ini tentang Mikoto yang sangat populer di sekolahan. Dia orang yang tenang, kalem, dan juga sangat bagus nilainya alias pinter. Tentu saja para pria lainnya iri dengan kemampuannya si Mikoto. Tapi dia punya sifat aneh yaitu brocon. Sedikit penjelasan tentang brocon. Brocon itu adalah sifat seorang kakak atau adik yang sangat menyayangi saudaranya dan sangat menyukainya. Dan Mikoto sangat menyayangi si Minato dan terus dekat dengan si Minato. Mikoto bersikap seperti itu semenjak dia mengetahui bahwa Minato sangat mengaguminya. Dia walaupun dengan sedikit cara yang berbeda, dan pikiran Mikoto sekarang adalah semua hal di dunia itu sangat imut. Begitupun dengan Minato, dia juga sama brokon, tapi dia ke adiknya yaitu Gakuto. 7 tahun yang lalu pada saat Gakuto lahir, Minato langsung sangat menyukai si Gakuto dan terus dekat-dekat dengan si Gakuto. Setelah Gakuto lahir, kehidupan si Mikoto jadi berubah. Sekarang Minato sibuk mengurus si Gakuto, sementara itu Mikoto sekarang jadi sendirian saat main. Dan sedikit sedih karena diabaikan oleh Minato. Bahkan sampai saat ini pun Mikoto sangat cemburu kepada Gakuto karena Minato begitu dekat dengannya. Mikoto pun mengatakan kepada Gakuto bahwa dialah yang sangat disukai oleh Minato. Tapi jawaban Gakuto sangat tidak bisa diprediksi. Gakuto menjawab bahwa dia sangat bersyukur disukai oleh kedua kakaknya atau semua kakaknya. Mikoto yang mendengar perkataan Gakuto langsung tercerahkan dan dia bertekad untuk lebih menyayangi adik-adiknya. わからないけど、とんかつの衣付け手伝ってもらっていいですかね。 Saat Minato bangun dari tidurnya, dia kaget Hayato tidak ada di dapur dan tidak menyiapkan sarapan. Begitupun Mikoto dan Gakuto. Kemudian mereka mengecek ke kamarnya Hayato dan ternyata Hayato masih terbaring di sana. Awalnya Minato mengira Hayato kesiangan dan langsung meloncat ke arah si Hayato, tapi ternyata Hayato mengalami demam. Kemudian mereka bertiga pergi keluar dulu buat melihat Uta dan keluarganya pamitan yang ingin pergi liburan. Yang mereka katakan kemarin, keluarga Uta menanyakan Hayato, kok tidak ikut keluar? Minato kemudian menjawab bahwa Hayato sedang buang air. Alasan Minato mengatakan itu agar keluarga Uta tidak khawatir dengan si Hayato dan melanjutkan kembali liburannya. Mikoto dan Gakuto yang mendengar jawaban Minato sangat terkejut kagum karena dia bisa berpikiran seperti itu.
kembali ke si Hayato yang sedang sakit. Dia dibuatkan sarapan oleh adik-adiknya dan mereka bertiga juga akan membantu urusan rumah. Awalnya Hayato menolak akan hal itu. Untuk mereka mengurus rumah dan menyuruh mereka pergi bermain saja. Karena ini adalah hari libur. Tapi mereka kekeh ingin melakukannya dan terus menyuruh Hayato beristirahat. Kemudian mereka bertiga membuat rencana untuk siapa saja yang mengurus rumah dan mengantar si Hayato ke rumah sakit. Awalnya Minato mengajukan dia ingin mengurus rumah, tapi Mikoto berpikir Minato akan mengacaukan peralatan di rumah dan akan menambah pekerjaan si Hayato saat sembuh nanti. Akhirnya mereka memutuskan untuk Mikoto dan Gakuto yang akan mengurus rumah. Sementara itu Minato akan mengantar Hayato ke rumah sakit. Kemudian Hayato dan Minato pun pergi ke rumah sakit dan setelah diperiksa, Hayato hanya terkena demam doang. Setelah diperiksa dokter, mereka langsung pulang lagi. Kemudian mereka bertiga pergi ke supermarket untuk membeli makanan yang disarankan oleh dokter, sekaligus suplemen buat si Hayato. Dan mereka berharap keesokannya dia bisa sembuh kembali. Tapi siangnya demam Hayato masih belum sembuh juga dan mungkin tambah parah. Dan hal itu juga membuat mereka bertiga menjadi sedih dan terus melihat si Hayato. Minato yang melihat Hayato begitu kesakitan sangat panik dan berpikir apakah si Hayato akan meninggoy. Minato yang panik langsung buru-buru menelpon keluarga Uta yang sedang liburan. Keluarga Uta pun langsung pulang dan buru-buru ke rumahnya si Hayato dan Saki langsung membawa Hayato ke dalam mobilnya untuk pergi ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian Hayato dan Saki kembali dari rumah sakit dan kini Hayato sudah mulai turun demamnya setelah diinfus. Minato juga meminta maaf kepada keluarga Uta karena telah mengganggu mereka pada saat liburan. Saki kini merawat si Hayato selama si Hayato sakit dan sering terbangun pada tengah malam untuk melihat kondisinya si Hayato. Itu juga dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Setelah 5 hari akhirnya Hayato sembuh dan sayangnya demamnya menular kepada si Mikoto. Tapi untungnya hanya 1 hari doang Mikoto demamnya dan langsung sembuh kembali. Begitupun Saki dia tertular demamnya si Hayato. Dan dia sekarang terbaring sakit selama seminggu. ごめんなさい。 Setelah semuanya sehat dan kembali seperti biasa, Gakuto mendapatkan buku harian dari festival di pusat komunitas. Tapi Gakuto bingung mau nulisnya juga karena kehidupannya yang biasa saja. Hayato yang mendengar perkataan Gakuto meminta maaf karena tidak bisa memberikan kehidupan yang seru. Tapi Gakuto menyangkal omongan Hayato dan sangat suka dengan kehidupan sekarang. Minato dan Mikoto juga menyuruh untuk Gakuto menulis di buku harian. Tapi dengan catatan dia juga tidak harus menuliskan semua tentangnya setiap hari. Kemudian Gakuto mulai menulis di buku harian pada tanggal 5 Oktober. Dia bercerita di buku hariannya dengan diawali dengan kakak pertamanya yaitu Hayato. Hayato menggambarkan Hayato sebagai orang yang tulus dan juga santai. Itu pun membuat Gakuto teringat saat Hayato pulang dengan cepat. Hanya karena ingin memasak makanan yang dia inginkan. Tentu saja, hal itu membuat Gakuto senang dan Gakuto mengatakan agar Hayato tidak memaksakan diri dan tidak harus menuruti perkataannya. Gakuto jadi mengerti artinya tentang bekerja keras. Gakuto juga menuliskan tentang sifat Hayato yang sangat lembut, tapi juga sangat keras dalam hal pembelajaran. Pada waktu itu juga dia sangat memarahi si Minato karena Minato gagal dalam ujian. Tentu saja Hayato memarahinya karena khawatir dengan masa depan mereka. Kemudian di tanggal 6 Oktober dia menuliskan tentang pandangan Hayato kepada dirinya, sekaligus menanyakan kehidupan Hayato sebelum Mikoto lahir. Sebelum Mikoto lahir atau pada saat Hayato kelas 5 SD, Hayato sangat senang dengan kelahiran Mikoto. Dan akhirnya dia mempunyai teman main. Tidak lupa juga Gakuto menanyakan pandangannya terhadap dirinya. Hayato mengatakan bahwa Gakuto itu seperti tuan rumah di rumah ini.
karena sikap dewasa yang dimiliki oleh si Gakuto. Gakuto juga senang dengan jawaban si Hayato. Kemudian dia juga jadi berpikir tentang pandangan Mikoto dan Minato terhadap dirinya. Kemudian keesokan harinya tanggal 7 Oktober saat Gakuto membaca buku, Minato terus menatapnya dan kemudian Gakuto menanyakan pandangan Minato terhadap dirinya. Minato kemudian menjawab Gakuto itu seperti malaikat bagi dirinya. Gakuto pun mau jadi anak yang baik bagi Minato, begitupun Mikoto yang sangat menyayangi si Minato. Mikoto juga memberikan jawaban tentang pandangan terhadap si Gakuto. Mikoto mengatakan walaupun Gakuto sangat imut, tapi dia menganggap Gakuto adalah saingannya. Gakuto senang mendengar itu karena dianggap setara oleh si Mikoto. Mikoto yang mendengarnya sangat terpesona dengan kedewasaan si Gakuto, sekaligus melihat keimutannya. に対する捉え方も人それぞれいろいろあるとした。 Kemudian setelah bertanya kepada kakak-kakaknya, dia jadi belajar bahwa mungkin 100 orang yang ditanya pertanyaan yang sama akan berbeda jawabannya. 8 Oktober, dia bercerita mereka semuanya akan pergi ke sebuah tempat yang sering dikunjungi oleh keluarga Yuzuki setiap bulannya. Walaupun cuacanya hujan, mereka tetap berangkat. Mereka datang ke pemakaman kedua orang tuanya untuk memperingati hari kematian bulanan. Gakuto juga bercerita tata cara dia melakukan doa untuk orang tuanya. Dia juga menceritakan dia sangat sedih karena tidak bisa melihat kedua orang tuanya lagi selamanya. Setelah mereka berdua, kakaknya berniat mengajak ke suatu tempat yang diinginkan oleh si Gakuto buat ditulis di buku hariannya. Gakuto menjawab dia mau pergi kemana saja asal bareng keluarganya. Minato juga ikut-ikutan untuk menulis buku harian, tapi hanya dia berdua dengan si Gakuto. Mikoto dan Hayato juga tidak ingin kalah. Dia ingin menulis buku harian bersama mereka semuanya. Dan begitulah kehidupan keseharian keluarga Yuzuki yang sangat tenang dan damai. Walaupun mereka sudah tidak memiliki kedua orang tuanya yang membimbing mereka. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jabatani, bye-bye. 寄り添